Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Geometri Euclid Lingkaran. Saya sebagai moderator dan pemateri pertama Bayi Nabila Putri Hidayat dan teman saya pemateri kedua Siti Sariah. Definisi geometri Euclid lingkaran. Suatu lingkaran adalah suatu himpunan titik sedemikian sehingga segmen garis yang ditarik dari masing-masing titik pada himpunan tersebut ke titik tetap adalah kongruen. Unsur-unsur lingkaran. Tali busur yaitu garis dari titik A ke B di lingkaran. Diameter yaitu tali busur yang melewati pusat 2 kali jari-jari. Busur yaitu bagian keliling lingkaran. Semi lingkaran yaitu busur dengan ujung pada diameter. Teorema 56 dan 59. Teorema 56, semua jari-jari dalam satu lingkaran itu kongruen, karena semua jari-jari berangkat dari pusat dan berakhir di lingkaran. Otomatis semua panjangnya sama. Teorema 59, kalau dua tali busur kongruen, maka busur yang menghubungkan juga kongruen. Karena panjang tali sama, jangkauan busurnya juga harus sama. Selanjutnya di sini ada teorema 60 dan 62, di mana teorema 60 berbunyi kalau dua busur sama besar maka tali busurnya yang menghubungkan juga kongruen. Kemudian ada teorema 61 di mana dua tali busur yang sama jaraknya dari pusat kongruen. Kemudian teorema 62 di mana apotema membagi tali busur jadi dua bagian sama panjang. Selanjutnya di sini ada contoh teorema. Contoh soal diketahui garis OM tegak lurus dengan garis AB, di mana O pusat lingkaran. Kemudian kita buktikan garis AM tegak lurus atau sebangun dengan garis MB. Kemudian pembuktiannya itu segitiga AOM dan segitiga BOM. Coba perhatikan gambar di samping. Titik O adalah pusat lingkaran, garis OM adalah apotema karena OM tegak lurus ke tali busur AB di titik M. Tujuan kita adalah membuktikan bahwa panjang AM sama dengan panjang MB, artinya apotema membagi tali busur menjadi dua bagian sama. Pembuktiannya ini, untuk membuktikan ini kita bandingkan dua segitiga, yaitu segitiga AOM, segitiga BOM. Kita akan membuktikan bahwa kedua segitiga itu kongruen atau sama besar dan sama bentuk dengan alasan OM adalah sisi yang sama pada kedua segitiga. Yang kedua, OA dan OB sama panjang karena keduanya adalah jari-jari lingkaran. Kemudian yang ketiga, sudut OMA dan sudut OMB sama-sama 90 derajat karena OM tegak lurus tali busur AB. Karena ketiga unsur itu sama, maka segitiga AOM kongruen dengan segitiga BOM. Dan karena kedua segitiga itu kongruen, maka otomatis panjang AM dan sama dengan MB. Jadi teorema ini terbukti bahwa apotema membagi tali busur menjadi dua bagian yang sama panjang. Kemudian selanjutnya contoh garis singgung. Selanjutnya di sini contoh garis singgung. Ilustrasinya lingkaran dengan pusat O, titik A di luar lingkaran, garis singgung AP dan garis singgung AQ. Di mana panjangnya yaitu AP sama dengan AQ. Kemudian garis singgung lingkaran menyentuh lingkaran tepat di satu titik. Titik pertama, titik singgung sama dengan titik kontak. Teorema 64, jari-jari ke titik singgung tegak lurus garis singgung. Kemudian teorema 66, dua garis singgung dari titik keluar ke lingkaran sebangun. Kemudian sudut di dalam dan di luar lingkaran. Teorema 70, sudut dalam sama dengan setengah jumlah busur yang dipotong. Kemudian teorema 71, sudut luar yaitu setengah dari selisih busur yang dipotong. Contoh soal sudut lingkaran soal. Busur besar sama dengan 200 derajat. Busur kecil sama dengan 80 derajat. Berapa besar sudut luar? Jawabannya itu sudut luar sama dengan setengah kali 200 derajat dikurangi 80 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian di sini ada kesimpulan, lingkaran adalah dasar geometri penting. Terdapat banyak sifat kongruen antar elemen lingkaran. Teorema Euclid membantu analisis geometris secara deduktif.
Kemudian aplikatif di bidang teknik, arsitektur, hingga teknologi.